Selamat datang di channel YouTube Belajar Matematika bersama Pak Imam. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pada pembahasan kita kali ini membahas tentang persamaan trigonometri materi kelas 11 SMA. Rumus persamaan trigonometri yang pertama, sin X sama dengan sin alfa. Untuk mencari X sama dengan alfa plus K kali 360. Atau menggunakan rumus yang kedua, X sama dengan 180 kurangi alfa plus K kali 360. Rumus ini berasal dari trigonometri pada kuadran. Nilai sin alfa di kuadran 1 akan sama dengan nilai sin alfa di kuadran 2. Sehingga sudut di kuadran 2 yang nilainya sama dengan sin alfa adalah sin 180 kurangi alfa. Rumus yang kedua, cos X sama dengan cos alfa. Untuk mencari X sama dengan alfa plus K kali 360. Atau X sama dengan negatif alfa plus K kali 360. Ini juga berasal dari trigonometri pada kuadran. Cos alfa di kuadran 1 sama dengan cos negatif alfa di kuadran 4. Kemudian rumus yang ketiga, tan X sama dengan tan alfa. Untuk mencari X sama dengan alfa plus K kali 180. Atau X sama dengan 180 plus alfa plus K kali 180. Rumus ini juga berasal dari trigonometri pada kuadran. Tan alfa pada kuadran 1 sama dengan tan alfa pada kuadran 3. Sedangkan kita ketahui bahwa sudut di kuadran 3 yang nilai tannya sama dengan tan alfa adalah 180 ditambah alfa. Sedangkan untuk 360 pada sin dan cos itu karena sifat keperiodikan. Grafik sin itu berulang-ulang setiap 360. Begitu juga untuk cos. Grafik cos bersifat periodik setiap 360. Berarti sifat keperiodikan atau berulang-ulang. Sedangkan untuk tan, grafik tan berulang setiap 180. Maka di sini kali 180. Oke? Untuk K itu bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang kita ke contoh persamaan trigonometri untuk yang sinus. Contoh 1, ditanya impunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri sin X sama dengan setengah. Pembahasannya kita gunakan rumus persamaan trigonometri untuk yang sin. Kita ambil sin X sama dengan setengah dari sini. Kita ganti menjadi sin X sama dengan sin 30. Kenapa 30? Karena setengah itu adalah sin 30. Sehingga alfanya adalah 30. Kita gunakan rumus yang pertama. Alfa kita ganti 30. Kemudian kita ambil untuk K sama dengan 0 diperoleh X yang pertama yaitu 30 ditambah 0 kali 360. Ketemu 30. Ini memenuhi atau 30 ini merupakan anggota himpunan penyelesaian karena dia masuk di dalam interval yang dipersyaratkan. Lalu untuk K sama dengan 1, kita peroleh X yang kedua 30 plus 1 kali 360 ketemu 390. Nah, ini tidak memenuhi karena di luar interval. Berarti dia bukan merupakan penyelesaian. Lalu kita gunakan untuk rumus yang kedua ini. Caranya sama. 150 ini berasal dari kita tadi punya alfa 30, maka 180 kurangi 30 adalah 150. Kita uji juga untuk K sama dengan 0. Kita peroleh X yang ketiga 150 plus 0 kali 360 ketemu 150. Dan ini memenuhi. Berarti dia anggota himpunan penyelesaian karena berada dalam interval. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita peroleh X yang keempat 150 plus 1 kali 360 ketemu 510. Ini tidak memenuhi karena
di luar interval. Nah, untuk K sama dengan 2, baik di rumus pertama maupun kedua tidak perlu diuji, pasti tidak memenuhi karena nilainya pasti melebihi 360. Nah, cara ini ya menghasilkan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri yaitu 30 dan 150. Nah, cara ini ada kalanya tidak begitu efektif kalau kita misalkan sedang menghadapi ujian. Tidak efektifnya di mana? Kalau seandainya himpunan penyelesaian ini menghasilkan anggota yang banyak, sehingga kita harus menguji K yang lumayan banyak dan itu menyita waktu. Sehingga kita perlu cara lain yaitu menggunakan metode grafik. Kita dulu di kelas 10 sudah mempelajari tentang karakteristik grafik. Kita akan menggambarkan grafik sin X. Ya, ini adalah grafik sin X. Grafik sin X ini dalam satu gelombang itu membutuhkan 360 derajat. Sehingga kalau dari 0 derajat sampai 360 derajat, maka tengah-tengahnya ini adalah 180. Nah, sekarang kita cari nilai sin X yang hasilnya setengah tadi adalah 30. Berarti 30 ini adalah anggota himpunan penyelesaian. Anggota penyelesaian yang lain dari mana? Ya kita cari nilai trigonometri dari suatu sudut yang nilainya sama dengan sin 30. Sehingga kita tarik, nah ini di sini adalah penyelesaian yang lain. Caranya bagaimana? 180 dikurangi 30 ya akan ketemu nilainya sama dengan sin 30. Sudut berapa ini? Ya 180 dikurangi 30. Berarti ke kanan 30 akan sama dengan ke kiri 30. Sehingga ini tingginya sama atau hasilnya sama. Sehingga kita menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama yaitu 30 dan 150. Berarti ini lebih singkat dibanding yang cara pertama. Lalu kita ke contoh persamaan trigonometri yang kedua untuk sinus. Misalkan ditanya himpunan penyelesaian untuk sin 3x sama dengan sin 30 pada interval 0 sampai 360. Oke, pembahasan. Kita coba mengerjakan dengan metode grafik seperti tadi. Nanti untuk cara yang pertama boleh dicoba. Oke, kita pahami dulu grafik fungsi sin bx seperti di kelas 10 dulu. Sin bx itu mempunyai periode 2pi dibagi mutlak b. Sehingga kalau kita ambil sin 3x ini sebagai fungsi y, maka kita peroleh periodenya adalah 2pi dibagi 3, ketemu 120. Periodenya adalah 120. Apa maksudnya periode? Untuk membentuk satu gelombang itu, untuk satu gelombang sinus itu membutuhkan 120 derajat. Sedangkan banyaknya gelombang adalah 3 atau B-nya 3. Maksudnya apa? Dalam rentang sudut 0 sampai 360 ya, dari sudut 0 sampai 360 akan terbentuk 3 gelombang di mana masing-masing gelombang membutuhkan 120 derajat. Oke, kita gambarkan grafiknya. Ini sudut satu gelombang butuh 120. Kemudian gelombang yang kedua juga butuh 120 sehingga 240, ditambah lagi satu gelombang 120 sehingga 360. Sehingga kita punya 3 gelombang. Nah, sekarang bagaimana cara mencari penyelesaian dari sin 3x? Nah, ini grafik sin 3x. Untuk mencari penyelesaian sin 3x sama dengan sin 30 ya. Untuk sinnya ini kita coret ya, sehingga kita punya 3x sama dengan 30. Sehingga ketemu x-nya sama dengan 10. X sama dengan 10 ini merupakan penyelesaian. Jadi ini geser ke kanan 10 derajat, ini penyelesaian. Nah, ini. Penyelesaian yang lain ya, berarti sudut-sudut yang nilai trigonometrinya sama dengan sin 10. Nah, dengan grafik akan kelihatan. Nah, ini berarti penyelesaian di sini karena nilainya sama dengan sin 10. Sudut berapa ini? Ini ya, ini adalah penyelesaian.
yang nilai sinnya sama dengan sin 10. Berarti kita sudah mengetahui himpunan penyelesaiannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang sudutnya kita cari. Kalau ini geser 10 derajat, maka kalau ini tengah-tengahnya 0 sampai 120 adalah 60, kita geser ke kiri sejauh 10, maka kita peroleh sudut 60 dikurangi 10 sama dengan 50. Berarti penyelesaian yang kedua adalah 50. Lalu penyelesaian yang ketiga 120 ditambah 10 berarti 130. Penyelesaian yang keempat ya, ini tengah-tengahnya berarti 180, antara 120 sampai 240, tengah-tengahnya 180. Penyelesaiannya berarti kita geser ke kiri sejauh 10 derajat sehingga diperoleh sudut 180 dikurangi 10 ketemu 170. Ini adalah penyelesaian yang ketiga. Lalu penyelesaian yang keempat 240 kita geser 10 derajat sehingga ketemu 250. Penyelesaian yang terakhir, nah ini tengah-tengahnya 300, kita geser ke kiri 10 derajat sehingga 300 dikurangi 10 sama dengan 290. Ya, sudut-sudut yang berwarna merah inilah adalah himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin 3x sama dengan 30. Kalau ini kita kerjakan dengan cara yang rumus tadi yang pertama, maka kita butuh uji nilai K yang sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang banyak. Nah, kalau sudah paham, kita punya cara yang lebih cepat lagi. Caranya sederhana. Kita ambil penyelesaian yang berada di kuadran yang berada di ini, di periode yang pertama ya. Grafik yang pertama ini adalah 10 dan 50. Berarti kita punya X sama dengan 10 dan X sama dengan 50. Ingat, grafik dari sinus itu kan bersifat periodik tadi. Ya, dalam satu gelombang butuh 120. Sehingga penyelesaian yang lain ya, tinggal 10 dan 50 ini tinggal kita tambahkan dengan periodenya ini 120. Berarti 10 tambah 120 ketemu 130. Dan seterusnya 130 tambah 120 berarti ketemu 250. Kita tambah lagi 120 berarti ketemu 370. Cuma yang ini tidak masuk penyelesaian karena di luar batas. Kemudian 50 juga sama, kita tambah periodenya. Berarti 50 tambah 120 berarti 170. Lalu tambah lagi 120 sehingga ketemu 290 ya. Nah, stop. Kalau kita tambah lagi 120 maka nanti akan melebihi dari 360. Seperti ini tadi, 370 ini tidak masuk karena melebihi. Kalau 290 kita tambah 120 maka menjadi 410, itu tidak masuk. Tinggal cek aja. Ini penyelesaiannya 10, 50 di sini 10, 50, 130, 170, ini 130, 170, 250 ini 250, 290, 290. Sehingga ini cara lebih simpel. Tidak usah menggambar grafik, hanya menggambar grafik pada periode yang pertama. Kita ambil penyelesaiannya berapa, itu kelipatannya. Kelipatannya dari mana? Tinggal nambah periodenya.